berdasarkan surat masuk yang telah disampaikan oleh perwakilan yang ditandatangani oleh Pak Gamal, Pak Ferry, Pak Joni sebagai perwakilan. Ini sebagai tindak lanjut dari audiens yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu bahwa bolehkah kami atas nama tenaga kontrak daerah yang hari ini tidak lagi melaksanakan tugas sebagaimana yang selama ini dilakukan untuk datang audiens dan mempertanyakan seperti apa kelanjutan nasib kami dan seperti apa nasib kami ke depan. Saat itu kami beberapa menerima ada pimpinan fraksi Golkar dan Ketua Komisi 3 dan ada pimpinan DPRD. Kami sampaikan bahwa gedung ini tidak pernah tertutup untuk aspirasi rakyat. Dan memang ruangan ini, gedung ini didirikan untuk menampung dan menerima apa yang menjadi keluhan dan persoalan rakyat. Silakan datang. Yang penting bahwa mari kita menghargai bahwa setiap aspirasi, setiap persoalan ada mekanisme, ada tahapan yang harus kita lalui bersama. Yang mewakili saat itu mengatakan ya kami siap datang dengan catatan bahwa kita akan diskusi, kami siap mengikuti yang namanya tahapan dan mekanisme. Untuk itu melalui hari ini berdasarkan surat yang telah disampaikan kemarin, saya sudah menginformasikan kepada rekan pimpinan dan anggota DPRD bahwa hari ini kita akan kedatangan tamu saudara kita dari tenaga kontrak daerah. Untuk itu kami sampaikan selamat datang, selamat bertemu di ruangan kita, di kantor kita, di gedung kita. Kami ingin mendengarkan seperti apa keluhan, rintihan dan aspirasi kita. Anak-anak kita yang hadir pada hari ini, sering saya katakan buat TKD ini timbul dalam pemikiran saya hari ini bahwa bukan lagi TKD, tapi tenaga kontrak yang menyakitkan bagi dia. Dia mengharapkan bahwa ke depan ini akan mendapatkan haknya sebagai P3K, tapi berujung dengan bukan lagi P3K, menjadi pegawai pemutusan kerja. Dan itu yang dialami saat ini Pak Ketua. Karena diputuskan tanpa alasan apapun. Inilah yang membuat kesedihan bagi kita. Terus terang saya katakan, seandainya semua DPR hadir pada saat ini, kami di sini 30 orang. Kemarin saya komunikasi dengan Pak Ketua, saya sampaikan, kalau kita biarkan begini, diberhentikan begitu saja tanpa ada kata-kata pun untuk mendengarkan dari kita semua. Inilah hal yang sangat menyentuh dan perasaan kita. Hari ini saya katakan ke perwakilan bahwa tolong dikumpulkan teman-teman, anak-anak kita yang sampai saat ini tidak jelas. Kita berikan pemahaman secara kebetulan Pak Ketua juga sudah kembali dari sana. Itu yang perlu disampaikan ke mereka supaya dia tahu. Karena selama ini dari pihak yang bersentuhan langsung dengan adik-adik semua TKD tidak pernah diberikan pemahaman sampai saat ini bahwa kenapa sampai begini. Karena ada aturan itulah yang perlu disampaikan menyebabkan tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi hari ini kami mengharapkan kepada kita semua nanti dijelaskan Pak Ketua karena dia sudah kembali dari baru-baru ini. Dan saya dengar bahwa baru-baru ini juga pemerintah daerah sudah mengirim data lagi ke sana
Jangan data yang dikirim ini tinggal data yang tetap dikirim. Mereka juga tidak mengetahui sampai saat ini apakah memang betul-betul dikirim atau tidak. Ini yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai seperti yang lalu. Bukan mindset aja kita yang alami persoalan begini. 2005. Siapa yang tidak sakit? 2005. Inilah barangkali kami sangat harapkan kepada kita semua. Memangkah masih ada peluang atau tidak? Supaya dia tahu. Jangan selalu digantung seperti layang-layang tidak jelas arahnya. Membuat mereka tidak juga di keluarganya. Nah, ini ada perlu kejelasan dari mereka bahwa apakah masih ada jalan atau tidak. Dan itulah yang perlu saat ini disampaikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan-persoalan ini digantung terus, diberikan harapan-harapan yang tidak jelas. Jadi inilah tujuan kita hari ini. Saya sampaikan kepada Pak Ketua, kebetulan kami ini semua dari fraksi Golkar semua. Saya sebagai ketua fraksinya, Pak Ketua karena dia baru-baru juga kembali dari sana. Jadi nanti Pak Ketua menjelaskan ke mereka apa yang kita dengarkan di sana sehubungan dengan apa yang dialami oleh saudara dan anak-anak kita pada hari ini. Sekian demikian Pak Ketua. Kasih pernyataan sikap kepedulian dan sekaligus perhatian yang serius yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Kendekrante, baik sebagai anggota fraksi maupun sebagai Ketua Komisi 3 DPRD. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi juru bicara? Silakan. Ya, lebih nak bitir soal nasu. Bapak Ketua DPR dan Bapak Ketua Komisi yang kami banggakan, kami hormati, dan kami sayangi. Kehadiran kami saat ini berangkat dari keprihatinan. Saya berdiri di sini sebagai pemerhati dari teman-teman TKD yang mengalami nasib tidak jelas saat ini. Itu terus yang menggelitik dalam hati kami sebagai pemerhati masyarakat bersama teman-teman pers, LSM yang ada. Terima kasih. Bahwa wujud kepedulian itu kita buktikan saat ini. Berangkat dari keluh kesah yang ada di tengah TKD yang melihat sebuah harapan sekarang menjadi tanpa harapan. Dan mereka dirumahkan tanpa alasan dari pemerintah. Maaf kalau saya katakan begini. Pemerintah dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Karena setiap saat masalah selalu hadir. Jadi kita memilih pemimpin termasuk bapak-bapak DPR. Setiap kita dipilih, kita diutus oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya lihat saat ini pemerintah justru menambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Teman-teman TKD yang diam, dirumahkan tanpa alasan. Kuko biasa makada sedang cedong di lambak lalu pangalak lopa diodoi. Kumo mengapa sih cedong tanan? Tahu tadi pasusi teh. Ini manusia yang berjuang untuk sebuah harapan. Kalau harapan mereka dihentikan dengan keangkuhan, dengan kearoganan seperti ini, siapapun saya lawan. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Ini persoalan hak. Hak kemerdekaan dimiliki oleh setiap orang, setiap warga negara. Laku kamu sunuku, adik-adikku. Kalau tidak, mohon dikonfirmasi. Terima kasih. Ya, anak-anak kita yang hadir pada hari ini, sering saya katakan buat TKD ini timbul dalam pemikiran saya hari ini bahwa bukan lagi TKD.
tapi tenaga kontrak yang menyakitkan bagi dia. Dia mengharapkan bahwa ke depan ini akan mendapatkan haknya sebagai P3K, tapi berujung dengan bukan lagi P3K, menjadi pegawai pemutusan kerja. Dan itu yang dialami saat ini Pak Ketua. Karena diputuskan tanpa alasan apapun. Inilah yang membuat kesedihan bagi kita. Terus terang saya katakan, seandainya semua DPR hadir pada saat ini, kami di sini 30 orang. Kemarin saya komunikasi dengan Pak Ketua, saya sampaikan, kalau kita biarkan begini, diberhentikan begitu saja tanpa ada kata-kata pun untuk mendengarkan dari kita semua. Inilah hal yang sangat menyentuh dan perasaan kita. Hari ini saya katakan ke perwakilan bahwa tolong dikumpulkan teman-teman, anak-anak kita yang sampai saat ini tidak jelas. Kita berikan pemahaman, secara kebetulan Pak Ketua juga sudah kembali dari sana. Itu yang perlu disampaikan ke mereka supaya dia tahu. Karena selama ini dari pihak yang bersentuhan langsung dengan adik-adik semua TKD, tidak pernah diberikan pemahaman sampai saat ini bahwa kenapa sampai begini. Karena ada aturan itulah yang perlu disampaikan, menyebabkan tidak berkomunikasi dengan baik. Jadi hari ini kami mengharapkan kepada kita semua nanti dijelaskan Pak Ketua, karena dia sudah kembali dari baru-baru ini. Dan saya dengar bahwa baru-baru ini juga pemerintah daerah sudah mengirim data lagi ke sana. Jangan data yang dikirim ini tinggal data yang tetap dikirim. Mereka juga tidak mengetahui sampai saat ini apakah memang betul-betul dikirim atau tidak. Ini yang perlu dipertanyakan. Jangan sampai seperti yang lalu. Bukan main aja kita yang alami persoalan begini. 2005. Siapa yang tidak sakit? 2005. Inilah barangkali kami sangat harapkan kepada kita semua. Memangkah masih ada peluang atau tidak? Supaya dia tahu. Jangan selalu digantung seperti layang-layang tidak jelas arahnya. Membuat mereka tidak juga di keluarganya. Nah, ini ada perlu kejelasan dari mereka bahwa apakah masih ada jalan atau tidak. Dan itulah yang perlu saat ini disampaikan oleh pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan-persoalan ini digantung terus, diberikan harapan-harapan yang tidak jelas. Jadi inilah tujuan kita hari ini. Saya sampaikan kepada Pak Ketua, kebetulan kami ini semua dari fraksi Golkar semua. Saya sebagai ketua fraksinya, Pak Ketua karena dia baru-baru juga kembali dari sana. Jadi nanti Pak Ketua menjelaskan ke mereka apa yang kita dengarkan di sana sehubungan dengan apa yang dialami oleh saudara dan anak-anak kita pada hari ini. Jadi demikian Pak Ketua. Kasih pernyataan sikap kepedulian dan sekaligus perhatian yang serius yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andus Kendekrante, baik sebagai anggota fraksi maupun sebagai Ketua Komisi 3 DPRD. Terima kasih. Selanjutnya siapa yang akan menjadi juru bicara? Silakan. Ya, lebih enggak bertiru soal nasu. Bapak Ketua DPR dan Bapak Ketua Komisi yang kami banggakan, kami hormati, dan kami sayangi. Kehadiran kami saat ini berangkat dari keprihatinan. Saya berdiri di sini sebagai pemerhati dari teman-teman TKD yang mengalami nasib tidak jelas saat ini.
Itu terus yang menggelitik dalam hati kami sebagai pemerhati masyarakat bersama teman-teman pers LSM yang ada. Terima kasih. Bahwa wujud kepedulian itu kita buktikan saat ini. Berangkat dari keluh kesah yang ada di tengah TKD, yang melihat sebuah harapan sekarang menjadi tanpa harapan. Dan mereka dirumahkan tanpa alasan dari pemerintah. Maaf kalau saya katakan begini. Pemerintah dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah. Karena setiap saat masalah selalu hadir. Jadi kita memilih pemimpin termasuk bapak-bapak DPR. Setiap kita dipilih, kita diutus oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah. Tapi saya lihat saat ini pemerintah justru menambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Teman-teman TKD yang diam, dirumahkan tanpa alasan. Kuko biasa makada sedang cedong di lambak lalu pangalak lopa diodoi. Kumo mengapa sih tetedong tanan. Tahu teh di pasusi teh. Ini manusia yang berjuang untuk sebuah harapan. Kalau harapan mereka dihentikan dengan keangkuhan, dengan kearoganan seperti ini, siapapun saya lawan. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka. Ini persoalan hak. Hak kemerdekaan dimiliki oleh setiap orang, setiap warga negara. Laku kamu sunuku, adik-adikku. Apa langkah-langkah DPRD itu satu, terus kedua ada gambaran data kok sampai mereka ini melakukan pengaduan lah, saya pengaduan ke DPR. Mungkin ada gambaran tadi yang disebut 2.712 ya. Ya. Mungkin ada bocoran yang terdata di sana ada berapa Pak? Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Di tadi mana? Yang di pusat yang sudah terekam seperti itu. Sampai mereka kan ini kan sudah dipastikan kok mereka mengadu karena mereka mungkin ada data yang tidak sesuai dengan apa yang dia maksudkan. Kira-kira ada angka kurang dari 2.000 kah atau seperti apa? Ada keraguan nama Iya. mereka. Ya, terima kasih pertanyaan dasarnya itu. mereka? Gitu loh. Justru karena adanya angka 2712 ini 2712, justru mereka gelisah. Ada nama kami di dalam. Nah, Jadi justru yang mereka memastikan, mereka berharap bahwa dari 2712 itu ada nama mereka di dalam. Itu yang mereka datang meminta kepastian. Makanya lewat peran DPRD kita akan mengundang OPD yang terkait, tolong berikan data itu. Apakah saudara-saudara kita ini yang sudah mengabdi sekian puluh tahun ada namanya di dalam? Pak, apa yang membuat sulit Pemda sampai dia seakan-akan berat untuk memberikan data yang sebenarnya? Karena baru diminta dari pusat. Oh, berbeda. Baru diminta dari pusat. Clear ya? Ya, sih.